Oke baik, perkenalkan nama saya Trini Maria Viani Oetaur, NPM 21810000430011. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS dengan buku yang saya pakai, yaitu buku Sosiologi Pembangunan. Seperti ini bukunya. Dengan penulis buku ini yaitu Dr. Adon Nasrullah Jamaluddin M.Ag. Penerbitnya Penerbit Pustaka Setia Bandung. Cetakannya pada bulan April tahun 2016. Diterbitkan oleh CV Pustaka Setia. Materi yang saya jelaskan dalam materi UTS ini yaitu bab pertama, kependudukan dan pembangunan. Yaitu masalah kependudukan merupakan masalah yang penting dalam pembangunan suatu negara. Informasi tentang jumlah penduduk dan komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, pendidikan, tempat tinggal, dan pekerjaan penting diketahui terutama untuk mengembangkan perencanaan pembangunan manusia, baik pembangunan ekonomi, sosial, politik, lingkungan, dan lain-lain, terkait dengan peningkatan kesejahteraan manusia. Dalam perencanaan pembangunan, data kependudukan memegang peran penting. Demikian pula dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya manusia dan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan cara menyerasikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Sejalan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, perencanaan pembangunan harus disusun berdasarkan data dan informasi kependudukan. Pertama, pentingnya memahami kependudukan dalam pembangunan. Pemahaman yang berbeda terhadap perubahan penduduk serta faktor-faktor yang berkaitan dengannya memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kebijakan pemerintah yang berlaku. Berbagai teori yang membahas keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan yaitu sebagai berikut. 1. Teori pre-Malthusian. Sebelum Malthus hanya ada satu pandangan mengenai penduduk, yaitu bahwa reproduksi dipandang sebagai usaha yang mengganti penduduk yang meninggal. Munculnya pandangan ini disebabkan tingginya tingkatan kematian penduduk pada masa-masa tersebut. Perbedaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut. A. Tahun 500 sebelum Masehi, pada zaman Cina kuno dipelopori oleh Konfusius atau seorang pemikir Cina yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk dapat menurunkan nilai output per tenaga kerja, tingkat kehidupan masyarakat, dan menimbulkan perselisihan. B. Tahun 300 sebelum Masehi, Plato menekankan bahwa kestabilan penduduk atau dalam konteks rasio manusia dan lahan merupakan faktor penting untuk mencapai kesempurnaan manusia. Tahun 50 sebelum Masehi, Kekaisaran Romawi pada masa Kaisar Julius dan Agustus menganut paham
pronatalis. Menurut Kaisar, pertumbuhan penduduk diperlukan untuk mengganti korban perang dan menjamin jumlah penduduk yang cukup menjajah daerah jajahan. D. Tahun 354 sampai 430 Masehi, setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, pandangan yang dianut adalah anti-natali. Pada abad ke-17 ditandai dengan munculnya aliran merkantilisme, yang pertumbuhan penduduk dipandang sebagai hal yang penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. F. Abad ke-18, doktrin pronatalis dari merkantilis tidak sesuai dengan kenyataan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ternyata tidak berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi justru meningkatkan kemiskinan. 2. Teori Malthus. Melalui tulisan-tulisannya dapat dikemukakan bahwa Malthus merupakan orang pertama yang memberikan gambaran secara sistematis mengenai hubungan antara penyebab dan akibat pertumbuhan penduduk. 3. Aliran sosialis Karl Marx dan Friedrich Engels. Dua orang dalam aliran sosialis yang sangat menentang teori Malthus. Mereka berpendapat bahwa tidak ada aturan yang bersifat umum untuk kependudukan atau population laws. Menurut Marx dan Engels, akibat pertumbuhan penduduk dan sistem kapitalis adalah kemiskinan dan overpopulation. Akan tetapi, dalam sistem sosialis, pertumbuhan penduduk tidak mempunyai efek samping karena pertumbuhan penduduk akan diserap oleh sistem ekonominya. 4. Teori-teori lain pada era modern. Setelah Marx dan Engels, beberapa teori atau pendapat yang mengaitkan antara penduduk dan pembangunan adalah sebagai berikut. 1. John Stuart Mill. John Stuart Mill adalah seorang filsuf dan ekonom yang sangat berpengaruh pada abad ke-19. Ia mengungkapkan bahwa standar hidup penduduk merupakan determinan utama untuk tingkat fertilitas. 2. Ludwig Brentano. Ludwig Brentano adalah seorang ekonom dari Jerman. Jika Mill dan Brentano lebih menekankan analisanya mengenai penyebab pertumbuhan penduduk, Emil Durkheim lebih memerhatikan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk. 3. Kelompok Mead. Saat ini teori batas pertumbuhan ketimpangan antara pertumbuhan penduduk dan sumber daya alam semakin mendapat perhatian, terutama setelah adanya isu global limits to growth. Sebagai hasil penelitian dari kelompok Massachusetts Institute of Technology atau MIT, dia itu kelompok kerja dari Roma atau Club of Rome. 2. Hubungan kependudukan dan pembangunan. Dalam pembangunan, jumlah penduduk memegang peranan penting. Penduduk adalah sejumlah manusia yang menempati suatu daerah atau wilayah tertentu pada waktu tertentu. Jumlah penduduk biasanya dikaitkan dengan pertumbuhan atau income per capita negara tersebut yang secara kasar mencerminkan kemajuan ekonomi negara tersebut. Peningkatan jumlah penduduk juga menyebabkan permintaan akan sandang, pangan, dan papan menjadi meningkat. Cepatnya pertambahan jumlah penduduk akan disebut dengan ledakan penduduk dapat menjadi salah satu
perintang pembangunan ekonomi di negara-negara yang sedang berkembang, yang pada umumnya mengalami ledakan penduduk. Pada dasarnya, penduduk memiliki fungsi bagi pembangunan ekonomi, yaitu permintaan dan sisi penawaran. 3. Masalah kependudukan. Kebijakan kependudukan merupakan gejala yang relatif baru. Berbagai kebijakan ekonomi ataupun sosial ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kebijakan kependudukan berhubungan dengan dinamika kependudukan, yaitu perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kebijakan kependudukan dapat mempengaruhi fertilitas, baik untuk menaikkan maupun menurunkan angka kelahiran. Program dan kebijakan kependudukan di Indonesia. Di dunia ini tidak ada negara lain yang mempunyai kebijakan redistribusi penduduk yang lebih luas dari Indonesia. Kebijakan kependudukan telah dirumuskan dalam GBHN. Kebijakan ini merupakan bagian dan kebijaksanaan kependudukan yang meliputi 1. Pengendalian kelahiran, 2. Penurunan tingkat kematian, terutama kematian anak-anak, 3. Perpanjangan harapan hidup, 4. Persebaran penduduk yang lebih serasi dan seimbang, 5. Pola urbanisasi yang lebih berimbang dan merata, 6. Perkembangan dan penyebaran angkatan kerja. Kebijakan kependudukan utama di Indonesia adalah kebijakan keluarga berencana. Program kependudukan di Indonesia diartikan sebagai kegiatan beyond family planning, yaitu kegiatan-kegiatan yang menjangkau lebih jauh dari keluarga berencana, misalnya perbaikan gizi, peningkatan pendapatan, dan lain-lain. Transmigrasi merupakan kebijakan kependudukan mengenai migrasi. Kebijakan yang menyangkut distribusi penduduk sudah diikuti sejak permulaan abad ini oleh pemerintahan Hindia Belanda. Kolonisasi beberapa daerah di luar Jawa dengan memindahkan penduduk dan Jawa adalah usaha redistribusi penduduk. 4. Pembangunan berwawasan kependudukan. Wacana mengenai pembangunan berwawasan kependudukan pada dasarnya sudah lama menjadi wacana yang berkembang di berbagai negara di dunia. Akan tetapi, implementasinya terutama di negara-negara berkembang masih belum dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pada dasarnya, penggunaan strategi pembangunan berwawasan kependudukan untuk suatu pembangunan ekonomi akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana, pembangunan berwawasan kependudukan mengandung 2 makna, yaitu 1. Pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Penduduk dijadikan titik sentral dalam proses pembangunan serta dijadikan subjek dan objek dalam pembangunan. Yang kedua, pembangunan berwawasan kependudukan adalah pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan pembangunan infrastruktur semata-mata. Jadi itulah materi bab pertama yang saya jelaskan, yaitu mengenai kependudukan dan pembangunan. Pada materi kedua atau bab kedua, yaitu teori pembangunan manusia. Yang A. Pengertian pembangunan manusia.
Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan yang lebih banyak kepada penduduk melalui upaya pemberdayaan yang mengutamakan peningkatan kemampuan dasar manusia agar berpartisipasi dalam segala bidang pembangunan atau Unity Natio Development Program atau UNPD. Arti penting manusia dalam pembangunan adalah manusia dipandang sebagai subjek pembangunan, yang artinya pembangunan dilakukan bertujuan untuk kepentingan manusia atau kependudukan atau masyarakat. B. Arah pengembangan konsep pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan memandang bahwa keberhasilan pembangunan suatu wilayah hanya ditandai oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat aspek-aspek lainnya seperti ketimpangan pendapatan, kemiskinan yang masih tinggi, dan sebagainya. Pembangunan yang mempunyai pendekatan kebutuhan dasar hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, agar keluar dari perangkat kemiskinan tanpa pilihan dalam meningkatkan kualitas hidup. Menurut Wiwik D. Pratiwi, produktivitas, pemerataan, keseimbangan, dan pemberdayaan merupakan 4 hal pokok yang menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia. C. Pemberdayaan atau empowerment. 1. Pengertian pemberdayaan masyarakat. Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratis dan desentralisasi menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Untuk itu, pendekatan yang dilakukan adalah menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Pendekatan ini lebih bersifat memberdayakan masyarakat atau dikenal dengan model pemberdayaan masyarakat atau community development. 2. Tujuan pemberdayaan. Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan atau power dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau disadvantaged. Berdasarkan pernyataan ini, pemberdayaan pada dasarnya menyangkut 2 kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan, kedua kurang beruntung. Ada 5 macam prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drigiver dan Sagise dalam Sutrisno, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan dari bawah atau bottom up approach. 2. Partisipasi. 3. Konsep berkelanjutan. 4. Keterpaduan. 5. Keuntungan sosial dan ekonomi. 3. Bentuk-bentuk kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan harus dilakukan secara terus-menerus, komprehensi dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamis antara pemerintah dan semua segmen yang diperintah.
Ada berbagai bentuk atau program pemberdayaan diantaranya sebagai berikut. 1. Pemberdayaan politik untuk meningkatkan daya tawar yang diperintah terhadap pemerintah. 2. Pemberdayaan ekonomi diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar risiko salah lurus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan. 3. Pemberdayaan sosial budaya. 4. Pemberdayaan lingkungan. Yang keempat, aktor pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat harus melibatkan segenap potensi yang ada dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut. 1. Peranan pemerintah teramat penting. 2. Organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan masyarakat. D. Kerjasama atau kooperasi. Kerjasama ditimbul karena orientasi atau perorangan terhadap kelompoknya, yaitu in-groupnya dan kelompok lainnya. Yang ketiga, materi ketiga atau bab ketiga, yaitu peran negara dan masyarakat dalam pembangunan. A. Pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinu dari keadaan tertentu pada keadaan yang dianggap lebih baik. B. Peran pemerintah dalam pembangunan. Hal terpenting yang harus menjadi landasan pembangunan adalah menentukan peran dari pemerintah dalam membangun bersama masyarakat. C. Peran masyarakat sebagai pelaku dalam partisipasi. Peran masyarakat sebagai pelaku dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bidang fisik atau bidang material dan dalam bidang pembangunan. Pembangunan yang tidak melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan yang dianggap seiring tidak menyentuh kebutuhan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan karena masyarakat adalah asing dalam tatanan negara. Banyak dimasuki masyarakat sebagai unsur penting dan yang berperan dalam pembangunan negeri ini. Baik, yang terakhir, materi bab terakhir yaitu teori ketergantungan. Teori ketergantungan mempunyai keterkaitan erat dengan kajian wilayah atau ilmu geografi. Sejarah teori ketergantungan. Teori ketergantungan atau disebut juga teori dependensi muncul pertama kali di Amerika Latin. Pada awal kelahirannya, teori ini merupakan jawaban atas kegagalan program yang dijalankan oleh United Nations Economic Commission for Latin America atau ECLA. Pada masa awal tahun 1960-an, tujuan pembentukan lembaga tersebut adalah menggerakkan perekonomian di negara Amerika Latin dengan membawa percontohan teori modernisasi yang telah terbukti berhasil di Eropa. Pada umumnya teori ketergantungan diidentikan dengan Marxisme karena Marxisme dan teori ketergantungan sama-sama menolak kapitalisme. Yang ketiga, negara dunia ketiga. Dunia ketiga adalah istilah yang pertama kali diciptakan Alfred Sauvy, seorang ekonom dan demografi Prancis, dalam sebuah artikelnya yang terbit dalam majalah Prancis L'Observateur pada tanggal 14 Agustus 1952.
Pada awalnya, istilah dunia ketiga digunakan untuk menyebut negara-negara yang tidak bersekutu dengan blok barat atau blok Soviet yang sedang berkonfrontasi selama masa Perang Dingin. D. Pembangunan di negara sedang berkembang atau dunia ketiga. Proses pembangunan yang dilakukan di negara berkembang membutuhkan waktu yang panjang. Inti teori ketergantungan. Sebagaimana paparan sebelumnya bahwa secara historis teori dependensi lahir atas ketidakmampuan teori modernisasi yang membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Akibat ketergantungan. Menurut penganut dalam paham liberal, hubungan antar negara-negara pusat dengan negara-negara pinggiran merupakan hubungan saling ketergantungan yang kedua belah pihak dalam posisi saling menguntungkan. G. Kritik terhadap teori ketergantungan. Setelah menghadapi sekian banyak tudingan dari teori dependensi, para analisis pembangunan yang berpegangan pada teori awal tersebut yang merasa bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam teori dependensi itu sesuatu yang dilebih-lebihkan. Sekian, itulah hasil presentasi UTS dari saya. Bila ada kata atau penjelasan materi yang kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.